Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang terapi sunnah Nabi, yaitu terapi bekam. Tapi sebelum kita lanjut ke video, silahkan like, subscribe, dan komentarnya, serta jangan lupa titik loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya, dan jangan lupa share ke media sosial Anda. Mari kita simak video bagaimana cara terapi bekam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan cara terapi bekam, terapi yang disunahkan Rasul ya. Sebelum kita memasang kaping-kaping bekam, itu badan kita polesin dengan massage oil ya, minyak pelicin, boleh juga dengan minyak zaitun atau minyak lainnya yang sifatnya licin agar kulit tidak panas ya. Nah, kita di situ itu kita pasang satu persatu dari bawah pundak, punggung, ke bagian tengah, dan juga sampai ke bagian bawah ya, di pinggang ya. Nah, setelah itu bagian samping kanan dan samping kiri kita pasang satu persatu kaping-kaping bekam ya. Di situ kaping bekam saya ada 13 biji ya. Nah, itu kita yang agak ukuran kecil itu dipasang di bagian leher, belakang leher kanan dan kiri. Setelah terpasang semua alat bekam, kita tunggu beberapa saat ya, beberapa menit, mungkin bisa sekitar 5 sampai dengan 10 menit ya. Kita biarkan agar kulit menjadi baal ya, menjadi kebal ya, tebal, dan akhirnya nanti apabila ditusuk jarum itu tidak sakit. Nah, di sini setelah beberapa menit kita pasang kaping-kaping, kita mulai mau menusuk jarumnya ya. Nah, menusuk bagian kaping-kaping yang sudah terpasang satu persatu, kita tusuk dengan jarum yang itu ada jarum khusus ya, jarum khusus untuk bekam ya, dan itu tidak dalam. Rasa tergantung dari jenis kulit ya. Kalau kulitnya tebal itu akan terasa tusukan jarum, tapi rasanya tidak terlalu sakit, hanya seperti gigitan semut kecil-kecil gitu ya, tidak terlalu sakit. Tapi kalau kulitnya tipis itu tidak terasa sakit sama sekali. Nah, Anda bisa lihat di sini saya membuka satu persatu kaping yang telah terpasang, lalu kita tusuk ya, satu persatu kita tusuk, lalu kita sedot kembali untuk mengeluarkan darah-darah yang kotor di dalam badan kita ya. Nah, Anda bisa lihat satu persatu saya tusuk di situ. Setelah ditusuk itu kita sedot, dan pasien tidak merasakan rasa sakit yang terlalu menyakitkan ya, karena memang setelah kita sedot dengan kaping bekam itu kulit sudah terasa baal, sudah tidak terasa sakit lagi. Kita satu persatu kita tusuk ya, sampai dengan semua yang kita pasang kaping bekam itu selesai kita tusuk ya. Dan setelah itu nanti kita biarkan. Jadi Anda tak perlu takut dengan terapi bekam ini ya, karena ini terapi yang disunahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk yang beragama Islam ya. Tapi ini tidak berlaku untuk hanya agama Islam semua, karena
jenis terapi ini itu multi buat segala keyakinan, dan ini terapi yang tidak ada efek sampingnya karena tidak akan menularkan satu penyakit ke penyakit lain, disebabkan karena terapi bekam ini tidak ada satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, satu persatu Anda bisa lihat kita bekam itu hitam banget ya warnanya ya. Jadi kita bekam satu persatu, kita tusuk satu persatu ya, sampai semua selesai ya, sampai semua selesai. Dan setelah selesai nanti bisa kita diamkan ya beberapa saat, berkisar sekitar 2-5 menit ya. Anda bisa lihat saya belum selesai. Nah itu ya, satu persatu kita tusuk sampai dengan selesai. Dan yakinlah, karena seorang nabi itu menganjurkan terapi, yaitu terapi bekam, itu tidak mungkin seorang nabi akan menganjurkan terapi yang mengandung resiko bagi umatnya. Dan bagi saya terapi bekam ini tidak ada resiko sama sekali, hanya memang ada sisi negatif kalau terapi bekam ini akan membekas, tapi dia bisa hilang selama 3 hari akan kembali pulih. Nah, setelah semua selesai kita diamkan beberapa saat sampai kira-kira darah yang ada di kaping-kaping bekam itu mengental. Nah, Anda bisa lihat di sini itu darah yang keluar dari badan pasien yang saya bekam ya. Itu Anda bisa lihat darah-darahnya, itu titik-titik bekamnya ada di situ ya, dari leher sampai ke pinggang dan bagian samping kiri dan kanan ya. Nah itu Anda bisa lihat darah-darah yang kita keluarkan, dan nanti setelah itu kita akan bersihkan menggunakan tisu ya, menggunakan tisu biar darah tidak kemana-mana. Nah di sini setelah beberapa saat kita diamkan, itu saya membawa kantung plastik ya untuk menyiapkan tisu-tisu yang ada darahnya biar tidak kemana-mana, darahnya tidak kotor kemana. Nah setelah terasa sudah kira-kira 2-3 menit, kita buka satu persatu yang kita bekam tadi ya, kita bersihkan darah-darahnya. Bentuk darahnya itu rata-rata mengental ya, mengental seperti jelly. Anda bisa lihat di sini seperti jelly ya, seperti hati ya, hati ayam, seperti itulah. Kita bersihkan satu persatu, kita bersihkan satu persatu. Nah, Anda bisa lihat, nah kental, darahnya kental di sini ya, darahnya kental. Kita bersihkan satu persatu kaping-kaping yang menempel di badan si pasien. Dan dari sini setelah kita selesai buka satu persatu dan kita bersihkan, itu akan si pasien akan merasa rasa badan menjadi enteng dan segar bugar ya rasanya ya. Teman-teman, untuk mempelajari terapi bekam ini tidak terlalu sulit kalau Anda mau ya. Yang penting kita ada niat belajar dan kita harus mempelajari titik-titik mana bagian yang kita bekam. Dan jenis terapi bekam ini sangat multifungsi ya. Multifungsi itu untuk bisa menyembuhkan segala jenis penyakit ya, penyakit apapun bisa sembuh dengan terapi bekam ya. Tapi kalau terapi bekam, kalau untuk yang sakit itu rutin. Anda bisa lihat di sini darahnya banyak banget ya, darahnya mengental seperti gel atau seperti hati ya.
Belajar terapi bekam ini tidak sulit ya teman-teman ya, tidak sulit karena Anda bisa melihat di sini dan Anda bisa praktekkan ya. Tapi ya memang sebelum kita praktekkan kita harus benar-benar mumpuni ya dalam mempelajari bekam sebelum kita praktek. Kita tidak asal ya, tidak asal karena salah menempelkan bekam itu malah akan menjadi fatal. Nah, setelah kita bersihkan semua di sini ya teman-teman, ini semua telah bersih dan kita siapkan alkohol ya, alkohol untuk mensterilkan ya, mensterilkan luka bekas tusukan kita. Nah, di sini saya bawa alkohol ya. Kita taruh di kapas aja, lalu kita bersihkan bekas bekaman tadi ya, bekas tusukan jarum yang kita tusukkan ke dalam bekam tadi, itu biar cepat kering luka-lukanya. Dan lukanya nggak terlalu ini kok, nggak terlalu apa, itu sekali usap besoknya pun kering. Setelah badan kita selesai dibekam, di sini Anda melihat kita juga membekam bagian kaki ya, bagian kaki. Dipasang itu di 2 kaping ada di paha dan 2 kaping ada di betisnya. Ini kalau yang nggak biasa dibekam di sini itu rasanya agak lumayan, tapi pertamanya aja terasa ketarik begitu ya, rasanya kencang semua dan Anda tidak bisa menggerakkan kaki sama sekali kalau sudah ditempel bekam di situ ya. Bagian kanan kaki itu ada 4 kaping dan bagian kiri pun ada 4 kaping. Nah, setelah terasa sudah agak baal, kita tusuk ya, kita tusuk satu persatu di bagian kaping yang kita pasang ya. Kita bukanya satu persatu biar rasanya tidak, baalnya tidak hilang. Kalau kita buka sekali banyak itu akan terasa yang terakhir ditusuknya sakit ya. Nah, di sini satu persatu kita buka, kita tusuk ya, biar baalnya tidak hilang. Jangan sekali buka langsung banyak ya, banyak kapingnya kita buka, jangan satu persatu aja, itu biar rasa baalnya tidak hilang dan begitu ditusuk itu tidak sakit ya. Anda bisa lihat satu persatu saya buka dan saya tusuk dengan jarum ya. Nah, jarum itu ada di dalam seperti pena ya, pena kita tekan aja itu sudah keluar otomatis menusuk sendiri dan ukurannya pun sama, hanya ukuran jarum itu mungkin hanya 0,5 mili ya, 0,5 mili, sangat kecil sekali ya. Kulit itu hanya sebatas kulit ari, jadi yang darah keluar ini hanya darah di kulit ari, bukan darah pembuluh ya. Setelah kaki dibekam dan kita bisa tunggu beberapa saat biar kita pastikan darah itu agak mengental, tapi kalau di bagian kaki mengentalnya agak lama, jadi bisa beberapa menit ya. Anda bisa lihat di sini darah yang keluar dari kaki itu lumayan agak banyak ya. Nah, hitam dan banyak ya, rata-rata itu warnanya biasanya yang keluar tuh warna hitam. Itu bisa lihat, dan setelah kita pastikan mengental, kita bersihkan seperti di badan tadi menggunakan tisu ya, menggunakan tisu agar tidak bercecer. Setelah semuanya selesai, nah di sini kita memijat bagian kepala ya. Biasanya kepala agak pusing, biar enteng ya kepalanya, kita pijat sebentar. Dan kita juga nanti akan menarik lagi bagian pundak ya, karena di bagian pundak ini biasanya kalau posisi tengkurap dibekam itu darahnya kurang keluar banyak ya. Dan di sini kita tarik cuman hanya dengan 3 kaping aja ya. Kalau yang
di bawah tadi darahnya sudah keluar banyak, dan kalau di bagian pundak ini bisa keluar itu kalau posisinya duduk. Anda bisa lihat nih, darahnya keluar agak lumayan, dan nanti setelah itu kita bersihkan dan menjadi enteng. Mungkin hanya sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.